Baik, untuk yang pertama, pengertian anggaran neraca. Jadi, anggaran neraca adalah anggaran yang paling terakhir disusun oleh perusahaan dalam proses penyusunan anggaran induknya atau master budget. Anggaran neraca menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya, dari anggaran penjualan sampai anggaran kas. Kemudian, anggaran neraca juga memperlihatkan kepada manajemen tentang pengaruh kebijakan yang diambil oleh manajemen terhadap aset, kewajiban, dan baik. Yang berikutnya adalah format anggaran neraca. Nah, untuk format anggaran neraca itu sama dengan format anggaran neraca pada umumnya. Di sini kita dapat melihat contoh format anggaran neraca yang dapat digunakan dalam proses penyusunan anggaran neraca. Nah, di sini kita melihat pada PT Sejahtera Indah Lestari anggaran neraca per 31 Desember 2008, di mana ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, untuk aset lancar itu ada kas dan bank sebesar 2.000, piutang dagang sebesar 10.000, persediaan sebesar 30.000, dan biaya dibayar di muka itu sebesar 4.000, sehingga total aset lancar itu sebesar 46.000. Nah, untuk kewajiban dan ekuitas itu yang pertama itu kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu ada utang dagang sebesar 12.000, utang gaji sebesar 4.000, dan utang pajak sebesar 2.000. Sehingga total kewajiban lancar itu adalah 18.000. Baik, yang berikut lanjutan dari contoh format anggaran neraca tadi. Itu di sini kita lanjut. Aset tidak lancarnya itu ada tanah sebesar 20.000, bangunan dan peralatan sebesar 120.000, paten atau hak paten itu sebesar 10.000, sehingga total aset tidak lancarnya itu sebesar 150.000. Jadi total asetnya itu sebesar 196.000. Nah, untuk kewajiban jangka panjang itu ada utang obligasi sebesar 50.000. Ekuitas itu ada saham biasa sebesar 60.000. Ada saldo laba defisit sebesar 68.000, sehingga total ekuitasnya itu sebesar 128.000. Jadi total kewajiban dan ekuitas itu sebesar 196.000. Jadi total aset dan total kewajiban dan ekuitas itu mengalami balance atau seimbang sebesar 196.000. Baik, yang berikutnya informasi dan laporan yang diperlukan dalam penyusunan anggaran untuk suatu periode anggaran itu adalah ada 3. Yang pertama, neraca perusahaan periode lalu. Yang kedua, anggaran kas untuk periode anggaran mendatang. Dan yang ketiga, anggaran laba rugi untuk periode anggaran mendatang. Untuk contohnya itu adalah manajemen PT Selaras Industri Sejahtera ingin menyusun anggaran neraca untuk tahun anggaran 2008. Berikut ini adalah informasi-informasi yang diperlukan oleh manajemen PT SIS untuk menyusun anggaran neraca tahun 2008. Baik, untuk yang berikutnya itu adalah anggaran laba rugi tahun 2008. Untuk anggaran laba rugi tahun 2008 ini, PT SIS anggaran laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008 itu ada penjualan sebesar 200.000, ada beban pokok penjualan itu ada saldo awal persediaan barang jadi sebesar 24.000, ada biaya produksi sebesar 160.000, ada persediaan barang jadi tersedia untuk dijual sebesar 184.000, dan dikurangi persediaan akhir barang jadi sebesar 20.000. Jadi beban pokok penjualannya itu sebesar 164.000, dan laba kotor yang dianggarkan itu sebesar 36.000. Lanjutan dari tadi, jadi total aset lancarnya itu adalah sebesar 75.100. Nah, untuk aset tidak lancar itu ada tanah sebesar 100.000, ada kendaraan sebesar 220.000, dan ada akumulasi penyusutan sebesar 16.000. Sehingga dari kendaraan sebesar 220.000 dikurangi akumulasi penyusutan itu sebesar 16.000, sehingga jadinya sebesar 204.000. Nah, untuk peralatan kantor itu sebesar 60.000.
mengalami akumulasi penyusutan sebesar 4.000 sehingga peralatan kantor sebesar 60.000 dikurangi dengan 4.000 sehingga jadinya itu 56.000. Sehingga total aset tidak lancarnya itu sebesar 360.000. Untuk total aset itu sebesar 435.100. Nah, untuk ekuitas itu ada saham biasa sebesar 198.000, ada saldo laba defisit sebesar 192.200 sehingga total ekuitasnya itu sebesar 390.200. Sehingga total kewajiban dan ekuitas itu sebesar 435.100 sehingga total aset dan total kewajiban dan ekuitas itu mengalami balance atau seimbang sebesar 435.100. Baik, untuk yang berikutnya itu adalah anggaran laba rugi tahun 2008. Untuk anggaran laba rugi tahun 2008 ini, PT SIS anggaran laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008 itu ada penjualan sebesar 200.000, ada beban pokok penjualan itu ada saldo awal persediaan barang jadi sebesar 24.000, ada biaya produksi sebesar 160.000, ada persediaan barang jadi tersedia untuk dijual sebesar 184.000. Dan dikurangi persediaan akhir barang jadi sebesar 20.000. Jadi beban pokok penjualannya itu sebesar 164.000 dan laba kotor yang dianggarkan itu sebesar 36.000. Baik, untuk lanjutan dari anggaran laba rugi tahun 2008 itu ada lanjutannya itu ada beban depresiasi kendaraan sebesar 1.200, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 800, beban sewa sebesar 2.000 dan beban perlengkapan kantor sebesar 1.000 dan menjadi 5.000. Dan laba operasi yang dianggarkan itu sebesar 31.000. Pendapatan dan beban lain-lain itu ada beban bunga sebesar 6.000, ada laba sebelum pajak penghasilan sebesar 25.000, ada estimasi beban pajak penghasilan sebesar 7.500 dan laba bersih yang dianggarkan sebesar 17.500. Dan untuk yang terakhir itu adalah anggaran biaya produksi tahun 2008 untuk PT SIS. Anggaran biaya produksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008 itu ada bahan baku, ada saldo awal bahan baku itu sebesar 20.000, ada pembelian bulan Oktober sebesar 130.000, ada bahan baku yang tersedia sebesar 150.000, dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku sebesar 24.000, dan biaya pembelian bahan baku untuk produksi sebesar 126.000, dan untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar 20.000 dan biaya overhead produksi sebesar 14.000. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Madalena Cardoso, NIM 100-235. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Maria Liswanti. Nah, yang keempat itu informasi tambahan yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca pada tahun 2008. Nah, di sini penjualan tunai pada tahun 2008 itu sebesar 20.000. Penerimaan kas selama tahun 2008 itu pelunasan piutang dagang oleh debitur sebesar 190.000. Penerbitan saham baru sebesar 70.000. Nah, pengeluaran kas selama tahun 2008 itu pelunasan utang dagang atas pembelian bahan baku sebesar 136.000, pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 2.200, pembelian perlengkapan kantor sebesar 1.000, pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar 20.000, pembayaran biaya overhead produksi sebesar 14.000, pembayaran pajak penghasilan sebesar 7.500, pembayaran dividen sebesar 10.000. Baik, yang berikutnya itu langkah pertama menghitung saldo kas per 31 Desember 2008. Nah, saldo kas per Januari 2007 itu sebesar 400 dari neraca 31 Desember 2007. Nah, ditambah penerimaan kas tahun 2008 itu penjualan tunai tahun 2008 itu sebesar 20.000 dari informasi tambahan penyusunan anggaran. Nah, pelunasan utang oleh debitur sebesar 190.000. Nah, di situ penyusunan dari informasi tambahan penyusunan anggaran.
Nah, penerbitan saham itu sebesar 70.000, saldo kas yang tersedia 280.400. Nah, dikurangi pengeluaran kas pada tahun 2008 itu pelunasan utang dagang sebesar 136.000 dari informasi tambahan, pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 2.200, pembelian perlengkapan sebesar 1.000, pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar 20.000, pembayaran biaya overhead produksi sebesar 14.000, pembayaran pajak penghasilan sebesar 7.500, pembayaran dividen sebesar 10.000. Nah, total saldo kas per 31 Desember pada 2008 itu sebesar 89.700 dari informasi tambahan. Baik, langkah keduanya itu menghitung saldo piutang dagang per 31 Desember. Nah, saldo piutang dagang per 1 Januari itu sebesar 30.000 dari neraca 31 Desember 2007. Nah, ditambah penjualan kredit pada bulan Oktober itu sebesar 180.000. Nah, di sini total penjualan pada tahun 2008 sebesar 200.000 dikurangi penjualan tunai. Nah, saldo piutangnya itu sebesar 210.000 dikurangi pelunasan piutang dagang oleh pelanggan sebesar 190.000 dari informasi tambahan. Nah, total saldo piutang dagang per 31 Desember 2008 itu sebesar 20.000. Nah, langkah ketiga itu menentukan saldo persediaan bahan baku dan barang jadi per 31 Desember 2008. Nah, persediaan bahan baku per 31 Desember 2008 itu sebesar 24.000 dari anggaran biaya produksi. Persediaan barang jadi per 31 Desember itu 20.000 dari anggaran laba rugi. Baik, yang berikutnya itu langkah keempat itu menentukan saldo perlengkapan kantor per 31 Desember 2008. Nah, saldo perlengkapan per 1 Januari itu sebesar 0 dari neraca 31 Desember 2007. Nah, ditambah pembelian perlengkapan kantor itu sebesar 1.000 dari informasi pengeluaran kas. Nah, saldo perlengkapannya itu sebesar 1.000. Nah, dikurangi beban perlengkapan kantor pada tahun 2008 itu sebesar 1.000 dilihat dari anggaran laba rugi. Nah, total saldo perlengkapan kantor per 31 Desember itu sebesar 0. Langkah kelimanya itu menghitung saldo sewa dibayar di muka per 31 Desember 2008. Nah, saldo sewa dibayar di muka per 31 Januari 2008 itu sebesar 700 dari neraca 31 Desember 2007. Nah, pembayaran sewa bulan tahun 2008 itu sebesar 2.200 dari informasi pengeluaran kas. Nah, saldo sewa dibayar di muka per 31 Januari 2008 itu sebesar 2.900. Nah, dikurangi beban sewa pada tahun 2008 itu sebesar 2.000 dilihat dari anggaran laba rugi. Nah, total saldo sewa dibayar di muka per 31 Desember itu pada tahun 2008 itu sebesar 900. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Hakiki. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hakiki, NIM 18.100.250. Yang selanjutnya langkah ke-6, menentukan saldo aset tidak lancar per 31 Desember 2008. Yang pertama ada tanah per 31 Desember sebesar 10.000 dan tidak ada pembelian tanah baru di tahun 2008. Yang kedua, kendaraan. Harga perolehan kendaraan per 1 Januari 2008 sebesar 220.000 dari neraca 31 Desember 2007. Pembelian kendaraan tahun 2008 tidak ada, dapat dilihat di informasi pengeluaran kas. Harga perolehan kendaraan per 31 Desember menjadi 220.000. Yang ketiga ada akumulasi penyusutan kendaraan. Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari 2008 sebesar 16.000 dari neraca 31 Desember 2007. Beban penyusutan tahun 2008 sebesar 1.200 dari anggaran laba rugi. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2007 sebesar 17.200. Nah, dari 16.000 ditambah 1.200. Dan yang keempat, peralatan kantor. Harga perolehan peralatan per 1 Januari sebesar 60.000 dari neraca 11 Desember 2007.
Pembelian peralatan tahun 2008 tidak ada dan harga perolehan peralatan per 31 Desember 2008 sebesar Rp60.000. Dan yang kelima ada akumulasi penyusutan peralatan. Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari sebesar 4.000 dari neraca Desember 2007. Dan yang selanjutnya beban penyusutan tahun 2008 sebesar 800 dari anggaran laba rugi. Jadi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2008 diperoleh dari saldo akumulasi penyusutan ditambah dengan beban penyusutan tahun 2008 menjadi 4.800. Langkah berikutnya, langkah ke-7, menghitung saldo utang dagang per 31 Desember 2008. Yang pertama, saldo utang dagang per 1 Januari sebesar 24.000 dari neraca 31 Desember 2007 ditambah dengan pembelian bahan baku sebesar 130.000 dari anggaran biaya produksi. Jadi saldo utang dagang sebesar 154.000 dan dikurangi dengan pembayaran utang dagang 136.000 dari informasi pengeluaran kas. Jadi total saldo hutang dagang per 31 Desember 2008 sebesar 18.000. Selanjutnya langkah ke-8 yaitu menghitung saldo utang bunga per 31 Desember 2008. Saldo utang bunga per 1 Januari sebesar 900 dari neraca 31 Desember 2007 ditambah dengan beban bunga tahun 2008 sebesar 6.000 dari anggaran laba rugi. Jadi total saldo utang bunga sebesar 6.900. Tidak ada pembayaran bunga di tahun 2008, jadi saldo utang bunga per 31 Desember 2008 tetap sebesar 6.900. Yang berikutnya langkah ke-9 yaitu menghitung saldo utang pajak per 31 Desember 2008. Saldo utang pajak per 1 Januari sebesar 20.000 dari neraca 31 Desember 2007 ditambah dengan pajak penghasilan 2008 sebesar 7.500 dari anggaran laba rugi. Jadi total saldo utang pajak sebesar 27.500 dan dikurangi dengan pembayaran pajak pada tahun 2008 sebesar 7.500 dari informasi pengeluaran kas. Jadi sisa saldo utang pajak per 31 Desember 2008 sebesar 20.000. Langkah selanjutnya, langkah ke-10 yaitu menghitung saldo utang gaji dari upah tenaga kerja langsung per 31 Desember 2008. Saldo utang gaji per 1 Januari Rp0 dari neraca 31 Desember 2007 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 20.000 dari anggaran produksi. Total saldo utang gaji tetap 20.000 dan dikurangi pembayaran gaji tenaga kerja langsung 2008 sebesar 20.000 dari informasi pengeluaran kas. Jadi sisa saldo utang gaji per 31 Desember 2008 Rp0. Yang selanjutnya langkah ke-11 yaitu menghitung saldo saham biasa per 31 Desember 2008. Saldo saham biasa per 1 Januari sebesar 198.000 dari neraca 31 Desember 2007 ditambah dengan penerbitan saham baru pada tahun 2008 sebesar 70.000 dari informasi penerimaan kas. Jadi total saldo saham biasa per 31 Desember 2008 sebesar Rp268.000. Yang selanjutnya langkah ke-11 yaitu menghitung saldo saham biasa per 31 Desember 2008. Saldo saham biasa per 1 Januari sebesar 198.000 dari neraca 31 Desember 2007 ditambah dengan penerbitan saham baru pada tahun 2008 sebesar 70.000 dari informasi penerimaan kas. Jadi total saldo saham biasa per 31 Desember 2008 sebesar Rp268.000. Yang selanjutnya langkah ke-12 yaitu menghitung saldo akun saldo laba per 31 Desember 2008. Saldo akun saldo laba per 1 Januari sebesar 192.200 dari neraca 31 Desember 2007 ditambah dengan laba bersih pada tahun 2008 sebesar 17.500 dari anggaran laba rugi. Jadi total saldo akun saldo laba sebesar 209.700
dikurangi dengan pembayaran dividen pada tahun 2008 sebesar 10.000 dari informasi tambahan. Jadi total saldo akun saldo laba per 31 Desember 2008 sebesar Rp199.200. Yang selanjutnya langkah ke-13 menyelesaikan penyusunan anggaran neraca dengan memasukkan data-data yang diperoleh dari langkah 1 sampai 12 ke dalam format anggaran neraca. Nah, di sini ada aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban dan ekuitas. Pada aset lancar terdapat kas dan bank sebesar 89.700, piutang dagang sebesar 20.000, dan persediaan bahan baku 24.000, persediaan barang jadi 20.000, dan yang terakhir sewa dibayar di muka 900. Jadi total semua dari aset lancar yaitu 154.600. Sedangkan pada aset tidak lancar terdapat tanah sebesar 100.000, kendaraan sebesar 220.000, dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 17.200 menjadi 202.800 rupiah. Peralatan kantor sebesar 60.000, dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 4.800 menjadi 55.200 rupiah. Jadi total aset tidak lancar sebesar 358.000. Jadi total aset lancar sebesar 154.600 rupiah ditambah dengan total aset tidak lancar sebesar 358.000 rupiah menjadi 512.600 rupiah. Sedangkan pada kewajiban lancar terdapat utang dagang sebesar 18.000, utang bunga 6.900, utang pajak sebesar 20.000, dan utang gaji 0 rupiah. Jadi total kewajiban lancar sebesar 44.900. Sedangkan pada ekuitas terdapat saham biasa sebesar 268.000 dan saldo laba atau defisit 199.700 rupiah. Jadi total dari ekuitas sebesar 467.700. Total dari kewajiban lancar ditambah dengan total ekuitas 44.900 ditambah 467.700 menjadi 512.600 rupiah. Jadi total aset dengan total kewajiban dan ekuitas balance. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.